Dengan mengizinkan seseorang berbuat kesalahan, kita sedang memberikan hak orang itu menjalani proses hidupnya. Oke, telah bersama kita Mas Ade Armando atau Bang Ade Armando. Jadi kalau mau bicara dengan beliau, tidak ada logika, jangan bicara. Untungnya logika aku strong. Oke, kita akan membahas tentang values and mistake. Kata orang, Bang, kalau mau belajar tuh dari prinsip hidup orang yang baik, yang bagus, yang sukses. Oke. 3 values Mas Ade, prinsip Mas Ade itu dalam hidup apa? 1, jujur kali ya. Jujur. Itu prinsip bukan? Iya. Ya. Tapi kalau you bilang jujur, you yakin you akan jujur all the times dengan whatever resikonya. Iya dong. Ya ada bohong kecil kan. Aku bilang, Mas Ade, aku bajunya bagus gak? Aku cantik gak? Nah itu kan jujur dalam artian ya kita harus menerapkan prinsip-prinsip itu dalam mungkin seluruh aspek kehidupan, kecuali ada beberapa. Tentu aja untuk hal-hal trivial things gitu, hal-hal sederhana kayak orang minta dipuji makanannya, masa saya bilang nggak enak, saya pasti bilang enak dong gitu ya. Itu bohong kayak gitu menurut saya tetap saya jujur. Terus kedua, bersih kali ya. Bersih dalam artian nggak boleh tuh makan uang orang, nggak boleh korup. Itu kalau itu prinsip banget ya. Dan ketiga mungkin peduli sama orang lain, karena menurutku saya sih ya hidup itu kita bisa begini ya karena orang lain, kita begini bukan karena kita sendiri. So we should be really care gitu ya dengan orang-orang lain. Jadi Mas Ade ini kan terkenal buzzer, which is saya tuh kan takut banget kalau related dengan buzzer. Padahal sebenarnya nothing to do dengan buzzer or whatever, memang kenal secara personal aja. Dan sekarang saya sih percaya Mas Ade itu idealis. Banyak orang yang punya bilang cinta Indonesia, idealis, tapi sebenarnya di belakang ada agenda lain. Nah, kenapa saya bilang saya percaya Mas Ade? Maksudnya yayasan kami ini kan baru, Guru Grooming juga bukan famous bagaimana, tetapi you all the way datang dari Bogor untuk visit yayasan dan mau diwawancara. Kalau hatinya tidak baik, tidak mungkin mau melakukan itu. Ya mudah-mudahan ya saya memang begitu, tapi gini, saya sebenarnya orangnya milih loh berteman itu. Sebetulnya Sama-sama. ya, saya tidak begitu saja mau berteman dengan semua orang. Saya akan berteman dengan orang-orang yang saya percaya ya. Dan ini agak lucu ya Yul ya, sebetulnya kepercayaan pada Yuli itu langsung ada di pertemuan kita pertama gitu loh. Saya lupa kapannya. Ada suara membisikkan kah? Aku ke Cokro nyamperin dia. Iya, ke Cokro dan kamu cerita tentang apa yang kamu lakukan, ide-ide kamu. Dan kemudian saya berpikir tentang tuh kan di dunia ini selalu ada orang-orang kayak begini gitu loh. Karena persis seperti Yuli katakan tadi kali ya. Karena terlalu sering kita kecewa kali ya, kita ngeliat ada anggota DPR begini, pemerintah begitu, ada artis yang ternyata bohong ketika dia membantu orang, ternyata itu dalam rangka menaikkan revenue dia dan seterusnya. So, atau ada ulama yang seharusnya kita percaya, ada guru yang seharusnya kita panuti, dan kemudian kita wajar kalau ada orang-orang yang bilang bullshit lah ngomong-ngomong tentang. Tapi kan kemudian sebetulnya setelah dari pengalaman hidup saya belajar tentang kamu bisa merasakan orang ini tulus atau enggak. Kita bisa merasakan bahwa dia ini sebenarnya lagi main enggak sih gitu. Nah sehingga pengalaman hidup ternyata mengatakan bahwa ada banyak orang baik, ada banyak tuh orang yang bersedia tuh dia mengorbankan banyak hal buat kepentingan orang lain. Dia sama kan prinsipnya sama saya. So itu jadi ketika dalam kasus Yuli misalnya kita ketemu langsung, saya merasa saya nggak tahu apa yang bisa saya lakukan untuk membantu apa yang sudah diperjuangkan Yuli selama ini. Tapi kan pengalaman hidup juga mengatakan ya jalanin aja dulu. Nanti juga kalau orang baik ketemu orang baik, ujung-ujungnya kita akan menemukan sesuatu yang bisa kita lakukan bersama kok. Pada dasarnya kita ingin memajukan Indonesia. Saya memajukan di bidang SDM, meningkatkan kualitas diri manusia Indonesianya. Nah, jadi value-nya Mas Ade itu jujur, bersih. Berarti nggak serakah nih ya, rela hidup sederhana, tidak kaya karena mempertahankan kejujuran itu, bersih itu. Dan menariknya, ternyata saya juga nggak pernah miskin Yul. Nah, karena jadi tua ya.
Apa? Tabur tuai, menabur kebaikan, menuai selalu kebaikan, berkah dalam hidup. Betul. Itu istilah kamu ya. Iya, jadi kayak kita kita jujur, kita misalnya tidak mau menerima sesuatu yang haram gitu ya. Misalnya ada orang mau menyogok tapi kita tolak gitu ya. And nanti kita akan merasa bahwa Tuhan itu cara ngitungnya bener kok. Dan itu akan kembali ke kita. Nggak salah lah. Jadi itu satu jujur, bersih, dan terakhir yang persis seperti yang Yuli lakukan kali ya, peduli sama orang. Kamu punya kemampuan untuk mengajarkan nilai-nilai kebaikan, ya kenapa nggak diajarin ke orang lain? Dan makin banyak orang baik kan lebih baik. Apalagi sejak COVID ya, melihat banyak sekali orang meninggal di usia yang sangat muda, berarti my life juga in jeopardize. Semua orang dalam jalan menuju akhirat. Jadi menggunakan waktu berguna buat orang lain juga feel good ya Mas Arif. Feel good. Mungkin justru berbuat bagi orang lain tuh yang paling beruntung tuh kitanya kali ya. Kita merasakan kebahagiaan yang nggak akan pernah dirasakan oleh orang-orang yang egois ya nggak? Kan melihat orang tuh tertolong atau bahkan berterima kasih pada kita. Tapi sebenarnya masih mending menjadi orang tidak berguna sama sekali at zero level daripada ngejahatin orang, bener gak? Exactly. Itu minus. Iya sih, cuman ya boring aja hidup tanpa berguna. Tapi iya benar. Mendingan ya udah. Iya, useless aja, buat nggak kamu berguna. aja. Ya, semua kamu lakukan buat dirimu, nggak apa-apa juga sih. Gitu. Walaupun tidak maksimal dan meaningful, tetapi paling nggak you don't harm people, nggak merugikan orang, ya kan? Betul. Ya juga sih, come to think of it, at least ya, kamu tidak merugikan orang lain, which is good ya. Kalau kata anak Jaksel, which is good. Nah, kata orang belajar dari prinsip orang sukses baik, tetapi lebih baik lagi kalau belajar dari kesalahan orang. Nah, 3 kesalahan Mas Ade yang pernah lakukan dan mungkin bisa berguna buat orang lain belajar juga. Mungkin terlalu percaya sama orang lain tuh, itu menurutku. Ya, itu salah banget tuh. Iya. Itu dan saya harus membayar banyak. Sering harus membayar mahal gitu terhadap. Makanya saya katakan tadi, saya belajar juga kemudian untuk bisa mengenali orang gitu. Tapi mungkin karena tadi ya, karena ingin selalu berbagi, ingin selalu merasa kita tuh jujur, orang lain juga jujur gitu. Padahal kan enggak. Tapi itu kelemahan orang yang selalu mau berbuat baik tuh itu. Akhirnya tidak punya intuisi yang tajam untuk ini dibantu apa enggak, ini dipedulikan apa enggak. Iya. Ya, karena terlalu mau semua harus berbuat baik. Iya. Dan itu orang take advantage. Mengambil keuntungan dari situ. Itu pasti satu. Kedua, terlalu memaksakan melakukan banyak hal. Terlalu banyak di piring. Dan akhirnya nggak habis. Too many on your plate ya. Akhirnya nggak habis kan. Ini nggak ini kadang nggak selesai, kadang ini, dan itu harus tapi itu juga antara lain karena barangkali kita merasa begitu banyak masalah di dunia ini. Try to solve it. Itu salah ternyata ya. Tapi memang nggak bisa dihindari saya itu. Jadi setiap kali ada ini perlu dikerjain. Kalau orang idealis tuh begitu Mas, selalu mau be there untuk solve the problem. Padahal we cannot be hero everywhere. Karena itu kita perlu kerjasama. Jadi kolaborasi. Saya bisa tenang. Ini Yuli aja deh yang ngerjain untuk urusan grooming ini. Saya nggak harus melakukannya, walaupun saya tahu itu sangat penting gitu. Karena sekarang saya cut dulu nih. Sekarang Mas Ade makanya udah pinter, tidak too many things on your plate, you bikin peace. Peace itu singkatan dari Pergerakan Indonesia untuk Semua. Nah, terus ada divisi-divisinya kan. Nah, sekarang Mas Ade leadernya bagian perempuan dan anak, saya bisa ikutan di situ. Terus ada bagian apalagi ada tentang misalnya saja tentang pesantren moderat kita berusaha mengembangkan. Kita juga mendukung industri budaya. Pokoknya hal-hal yang atau melawan disinformasi, hoax, dan itu ada orang-orangnya. Berarti membuktikan ya, ini buat government, buat negara, buat Indonesia nih khusus pakai baju ini. Makanya dibikin ini. You are claiming yourself, you are not a buzzer, I care for the country. Makanya aku try to fix semua segmen yang lemah di Indonesia. Itu mengesalkan loh, buzzer itu. It's like, saya terima karena saya tahu ya orang yang ngomong itu, karena orang itu orang itu nggak suka kan. Jadi saya harus diciptakan kesan
saya itu orang bayaran yang menyebarkan kebohongan gitu kan. Tapi itu mengesalkan sebenarnya. Jujur sejujurnya, I'm not proud of that. Kedua, tapi saya baru bisa saya senang bahwa Yuli ngeliatnya bahwa dengan bikin PIS, saya seperti nunjukin bahwa enggak, kita bukan buzzer, kita punya banyak teman. Ada Yuli ini juga salah satu deklarator namanya, dan mungkin mudah-mudahan kita bisa segera kerjasama untuk memproduksi karya-karya kreatif bersama kan. Tapi di situ ada orang-orang lain yang juga punya, yang sama-sama merah putihnya, sama-sama Indonesia, yang bilang yes, we have to do something. Itu jadi kita di pergerakan Indonesia untuk semua itu memang mungkin cerminan dari saya merasa bahwa memang kita harus kerjasama, bukan kerja sendiri-sendiri. So it's good for you to mention that si PIS ini sebagai bentuk kerja keinginan saya untuk kerjasama dengan lebih banyak orang. Ya, dan orang-orang yang Anda kerjasama tuh juga nggak semua politician atau orang apa. Contohnya saya putih banget, nggak ada politik apa-apa gitu. Iya, capek sama politisi itu. Ada politisi baik, minta maaf ya buat politisi yang mungkin tersinggung, nggak ada yang baik. Tapi memang banyak banget yang busuk. Dan itu melelahkan, ya. Jadi emang kita kerjanya, yang kita bisa kerjakan deh, Yul ya. Ya, yang penting di depan mata sekitar kita perlu bantuan ya kita bantu. Itu bantuan tidak harus selalu dalam bentuk uang. Tetapi ilmu kayak saya guru, saya punya ilmu pengetahuan, saya empowering anak-anak muda, perempuan gitu loh untuk menjadi orang yang punya kualitas diri. Ya. Kayak buat penonton barangkali kalau saya kerja sama Yul ini had nothing to do sama uang ya. Jadi saya nggak menguntungkan dia secara ekonomi, dia tidak menguntungkan saya secara ekonomi. Tapi kita saling menguntungkan untuk yang berbagi kita skill ya, berbagi skill, bagi bangsa ini, empowering. Itu. Tadi mistake pertama itu terlalu gampang percaya orang. Too many things on your plate, terlalu banyak yang mau dikerjain. Yang terakhir apa? Mistake ya apa? Saya. Clumsy. Kayaknya aku juga deh sering biru-biru nyenggol clumsy gitu. Clumsy-nya yuk apa? Kalau clumsy itu sih ya emang suka nabrak juga. Barangkali ada kaitan sama nomor 2 ya. Akhirnya saya tuh lebih keteter, lupaan. Gini, ya betul. Jadi saya lebih berpikir yang besar-besar tapi tidak yang kecil-kecil. Padahal the devils are on the details, kata orang kan. Nah, berarti udah bener, you the leader PIS harus punya anak buah kan, become CEO dan you have department, head of department. Udah bener, sekarang sudah masuk ke dunia profesional, udah punya organisasi, struktur yang benar. Mudah-mudahan, mungkin ya itu tadi cerminan dari pengakuan saya terhadap kelemahan-kelemahan saya ya. Jadi, saya tahu bahwa, misalnya saya tahu saya pintar. Tapi ada kerja-kerja saya yang sebetulnya saya tahu itu akan lebih baik kalau saya lakukan dengan lebih berhati-hati, lebih detail segala macam. And yet, barangkali saking orang itu terlalu percaya atau terlalu bersimpati sama saya, itu kayak selalu dimaafkan gitu, kayak nggak apa-apa gitu. Padahal saya bilang enggak, itu lemahnya tuh di sini loh gitu, kekurangan saya tuh di sini loh. Nggak apa-apa itu sih, nggak ada manusia sempurna. But at the end saya selalu merasa bahwa I wish saya bisa bikin lebih baik dari ini gitu loh. Mesti deket-deket saya galak, berani bilang. Kamu aja Mbak. Saya perlu orang-orang seperti Yuli. To compliment, I mean you not detail, you in the big scope-nya harus ada orang detail yang mengimbangi. Dan berani ngomong sama saya. Kadang-kadang orang tuh nggak pengen nyakitin hati saya kali ya. Jadi kayak ya udahlah, dibiarin aja lah. Sungkan. Tapi saya akui itu kelemahan saya. Dalam banyak hal saya tahu, dalam karya ilmiah saya bisa tuh karya ilmiah yang saya udah produksi saya lihat kembali dan ini kan harusnya nggak gini. Cuman karena kemarin itu dibuat dengan penuh karena begitu banyak kerjaan dan saya harus kerjakan itu juga dan harus saya selesaikan dalam deadline gitu bla bla bla. So it's not kayak nggak sempurna gitu, nggak perfect gitu loh. One man show Mas Ade, one man show. Jadi sekarang udah nggak one man show lagi dengan PIS. Udah nggak boleh. Khususnya ada aku di sebelahmu nanti yang kasih tahu the truth. Bang Ade itu ngaco gitu ya. Kamu ngomong gitu ntar. Ya, jangan marah ya. Oke, thank you everybody, Mas Ade Armando. Kata kuncinya adalah di like. Kalau kamu nonton konten ini dan kamu suka, jangan lupa dipencet tombol like-nya atau bisa subscribe pastinya. Jangan lupa juga kasih komen. Kalau like, apalagi yang satu ini, jangan lupa di-share.
Kenapa demikian? Karena Karena YouTube Guru Grooming Indonesia adalah sebuah yayasan di mana keuntungan dari YouTube ini kami gunakan untuk dua hal. Pertama, untuk membiayai anak-anak yang ingin sekolah tapi tidak punya dana. Yang kedua, membiayai guru-guru yang hidupnya kekurangan. Yes.